kalau kepatang yang masuk kategori yang nazar, masuk kategori niatnya itu adalah melanggar atau maksiat, itu nazarnya puasa di hari tasyrik. Jadi bahwa di hari tasyrik itu namanya puasa dong. Puasa, nazarnya puasa, itu tidak masuk terakomodir di dalam nazar yang mendekatkan diri kepada Allah. Atau nya bernazar tidak ada sebabnya sholat, tidak ada yang menjadi sebab baginya sholat tersebut atau sholatnya pada waktu yang dimakruhkan. Jadi ketaatan awak, kepatuhan awak harus ada dulu landasan ilmu. Awak rajin ke jawab, awak patuh jawab. Tapi ketaatan dan kepatuhan itu tadi tidak sesuai dengan aturan. Tentu tidak boleh melakukan KCE bayat tapi tidak sesuai dengan ketentuannya. Kalau di hari raya maju do puasa, kemudian sembahyangnya di waktu yang makruh. Kalau demikian itu nanti kerajuan itu tidak terakad nazar tadi. Tidak terakad berarti tidak dimaksudkan, tidak dinilai nazar. Nah kini masuk ke pembahasan wa kadzal mubah. Jadi petang ada yang maksiatnya, ada nan makruh Petang nan makruh, petang nan nazar nan makruh sholat dan kuburan. Atau bernazarnya bagi salah seorang ibu bapaknya atau anaknya. Lalu menazar ke ayah dan dua atau ke anak-anak, itulah menjadi kewajiban awak. Contoh menazar awak kalau mau wasakah dua awak, atau nazar zakah kadi awak, tidak kadi, tapi ke kerabat yang terdekat, tidak ada masalah. Tapi kalau ayah dan dua atau adik kakak berarti kan masih terlalu dekat. Itu dianggap itu adalah masuk kategori makruh. Kini yang mubah ini tidak dinilai nazar doh, tapi nyo kategorinya adalah mubah. Itu contohnya, ini sudah sabui di contoh ada siko alaya an akila au anama. Karena Allah, demi Allah saya bernazar wajib terhadap saya bahwa saya akan makan, bahwa saya akan tidur. Makannya tidur nazarnya, jadi makannya tidur itulah kayaknya lah mubah ya. Itulah yang jadi nazaran. Patang kategori nazar waktu adalah untuk bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah. Tapi mendekatkan diri kepada Allah tidak dalam waktu yang terlarang. Tapi kalau yang hal-hal yang mubah tidak masuk. Walaupun wa in qasada taqwiyatan alal ibad, sekalipun inyo bermaksud inyo lalu inyo makan tapi pakainya nazar di situ tuh, itu untuk menguatkan ibadah atau menyemangati baginya ibadah, itu tidak dulu wajib benar itu. Wala kafarata fil mubah. Kalau tidak nyo karajuan atau katu tidak dulu kafarat ya. Bernazar demi Allah ambo kalalo, demi Allah ambo makan makan kok kayu kan juga supaya awak bertahan hidup, supaya awak bisa beribadah. Justru niat awak makan, niat awak lalu itu memang supaya awak kuat beribadah, supaya bersemangat beribadah, supaya segar awak. Tidak bisa lo dikategorikan dalam itu kaitan dalam nazar. Karena lalu makan itu adalah mubah. Kalau nak dikarajuan lalu awak nak makan awak la kafarata fil mubah. Tak dulu kafarat itu menurut al-ashab. Berikutnya hendaklah masuk kategori nazar lain. Yang masuk oleh itunya adalah yang ibadah fardu ain. Ini fardu ain atau ma ta'ayyana alaihi min fi'li wajibi ainiyin.
wajibi ainiyin. Hanya bernazar sesuatu yang menjadi fardu ain baginya dari mengerjakan yang wajib aini. Seperti itu maktubatin, seperti sholat 5 waktu. Nah itu enggak bisa lo dikain kasih tuh ambo kalau seandainya tak capai maksud ambo, kemudian kau peminantu atau sekolah atau dapat karajo ambo banazar, ambo sholat 5 waktu. Kalau nantakatu itu tidak masuk kategori karena itulah menjadi fardu ain. Lai dui awak, lai Islam agama awak, maka fardu ain dia awak untuk melakukan ibadah wajib ainiyin, yaitu fardu ain. Tapi kalau orang berjanji silakan. Bu berjanji tidak kamu tinggal sembahyang itu kan orang baik gitu. Mengkaitkan nazar dengan yang fardu ain, tapi kalau yang fardu kifayah batang silahkan awak bernazar yang kaitannya dengan ibadah fardu kifayah. Atau nazar aja lain. Nazar ambo membayar 2/5 atau 1/10 harta dagangan. Contohnya hilang dagangan contohnya hilang peti yang mengalih atau babaal atau buntuang ambo, kalau buntuang lah ambo galih ambo bisua ambo balakai lain. Nah, dona sepanjang harapnya cukup senisab, cukup halnya, dia tetap wajib zakat. Nah, tak bisa lo dikait-kait dikasih tu dok. Jadi nak mau lo sesembarang nazar aja dok. Dia udah kaya lo kanan nan menjadi fardu ain. Lalu lah sampai harapnya senisab. Itulah wajib zakat. Nah, kadang-kadang kan ada ambo kalau buntuntungnya kali ambo barak zakat. Itu ya zakat kalau sampai ada yang nisab. Seperti begitu pula seperti meninggalkan yang diharamkan. Wa katarki mahramin. Seperti yang diharamkan. Ambo kalau lagi cegak-cegaknya badan ambo, demi Allah ambo bernazar ambo tidak akan mengaranjuan yang dilarang oleh. Nah nawakku umat Islam nambah agamu nan dilarang nan diharamkan itu memang wajib tinggalkan. Itu namanya lah masuk fardu ain. Nah jadi tidak masuk kategori itu tidak masuk kategori yang sanggup yang nazar nantakatu secara asli tidak sah nazar itu. Wa inna ma yan'aqidu nazru minal mukallaf. Sesungguhnya terakad nazar dari mukallaf. Awak kok ke mukallaf muka dianggap sah nazar awak, terakad nazar awak itu bilafzi mahjizin. Kalau seandainya awak lagi membaca lafaz yang nyata. Awak baca lafaz nama maksudkan pada syarat dari nazar itu ada nadir, orang yang bernazar. Yang kedua adalah manzurlah, apa yang dinazarkan. Yang ketiga adalah sirat nazar, apa sirat bacaan dari nazar. Jadi kalau nak ada bacaannya itu tidak cukup persyaratan terakadnya rukun, petang itu rukun. Itu disebut dengan rukun nazar. Berbeda niat kau dalam hati, kau syaratnya adalah dengan lafaz. Niat kau dalam hati. Yo di dalam wabah nazar tu, di dalamnya ada niat tapi wak lafazkan. Nah, jadi terakadnya nazar itu ada dengan lafaz. Kan bahasa pian ada menyebut demi Allah aku ambo bernazar. Balafazkan, ucapkan. Kadang-kadang niat dia kan takana dalam takana aja baru.
Tapi kalau lah nazar itu kan lah terucapkan macam. Di dalam yang diucapkan itu ada niat. Contohnya itu, nah kalau orang membaca ucapan itu dengan bahwa mewajibkan ia ada namanya dengan lafaz manjiz, lafaz manjizin itu disebutkan yaitunya dengan bahwa wajib ia untuk mendekatkan diri dalam beribadah dari tidak menggantungkan dengan sesuatu. Kalau inyo bernazar namanya nazar manjizin, itu adalah inyo tidak menggantungkan sesuatu. Ambo kalau seandainya lulus ambo, itu kan menggantungkan betul. Tapi kalau tidak mengantungan atau tidak mengaian, nah itu namanya nazar manjizin, mengalir je, lestari atau waktunya bebas. Apa contohnya? Ambo bernazar melaksanakan sholat witir. Nah, kan itu namanya nazar manjizin. Tak do bakaian ambo kalau lagi sehat ambo dari penyakit ambo akan sholat witir setiap malam. Itu namanya itu bagantungan namanya itu bakaian. Jadi ada nazar kau dan tidak bakaian. Nazar manjizin namanya. Ambo akan taruh ambo bernazar akan dalam diri ambo akan mengajuan sholat duha setiap hari Rabu. Itu ambo akan melakukan puasa Senin, setiap Senin atau puasa Senin Kamis. Tapi pada saat kau adukan petang ada pertanyaan dari Nina. Kalau hanya menazaran puasa Senin Kamis, atau tidak melekat baiknya tu hari tasyrik dah. Tak dolanya wajib mengqadar. Karena pada saat itu ini adalah menazarkan menentukan hari. Kalau awak menentukan jenis ibadah, menentukan hari waktu ibadahnya, tidak boleh dikajuan sebelumnya, tidak boleh dikajuan sesudahnya, karena awak menentukan ainnya, menentukan waktunya. Jadi nazar kau ketat dari anak awak kecil itu tadi. Di sini harus istiqomah awak, konsisten awak. Kau sudah bernazar tapi sudah punya nazar lain. Nah, petang nazar itu pada dasarnya adalah sunat, tapi nya menjadi wajib ketika awak lah mengikrarkan atau melafazkan. Apalagi kalau ada bergantungan terhadap sesuatu, kalau sesuatu terwujud, awak akan melakukan sesuatu ibadah. Kalau dengan lafaz manjizin tadi, ya seperti mengalir saja, itu wajib dia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dalam rangka ubudiyah itu, tanpa harus menggantungkan atau mengkaitkan dengan sesuatu. Dan ini adalah nama nazarnya nazar tabarur. Nazar tabarur namanya. Lafaznya lafaz manjizin tadi. Namu nazarnya nazar tabarur. Atau nazar tabarur, tabarur itu babe bayi. Dia nazar babe bayi. Ini ada dia mengenai sesuatu. Awak nazar moko dan tentu dia nazar kau kan bagantungan. Bakai ini sesuatu. Kalau terwujud ini, kalau tercapai ini, kalau terpenuhi ini, kalau dapat doa ini, maka awak akan menazar begini dan segala macamnya. Dulu nazar nama nazarnya nazar tabarur. Nyoba bayi aja, tanpa menggantungkan sesuatu. Atau seperti lillahi alayya kaza, demi Allah wajib terhadap saya begini, min sholatin dari sholat, atau somin atau puasa, atau nusukin atau ibadah-ibadah, atau sodakatin atau sodakoh, atau qiraatin atau membaca Quran, atau i'tikafin atau i'tikaf, atau ala kaza, atau atas demikian. Wa illam yakul lillah, walaupun dia tidak menyampaikan karena Allah atau demi Allah.
Kalau nak menyebut demi Allah kan sepanjangnya ambo akan banazar ikwa, ambo solat, ambo baca Quran, ambo sedekah, ambo i'tikaf, ambo puasa dan segala macamnya. Tuh, jadi namanya nazar tabarur. Taranga alu tanda. Oh, amanah. Itu wasiat nama itu. Iya, wasiat nama itu. Iya. Tentu iya. Maka di awak kalau ada wasiat-wasiat orang tua awak, ayo waduh nanti tulis adonya sampai catat supaya tekana ada awak. Jadi nanti ikrarkan ke awak itu tadi, awak penuhi itu. Ada tugas awak tu untuk membantah itu tadi wasiat itu tadi ke awak. Kalau tidak memungkinkan awak melaksanakannya, ada Contoh. Memang ala diniatkan, ala diikrarkan orang tua yang almarhum kok ada harus gue di situ. Tapi dengan kondisi dan situasi tidak memungkinkan, tidak bisa jadi keluar sini. Tapi dari awal ketika dia menyampaikan wasiat itu potensinya bisa dilaksanakan. Ya. Lalu kemudian ada situasi kalau ada yang menyulitkan kan ada teori darurat. Ya, seperti misalnya kini dengan kondisi COVID. Jadi orang gaya kok dia ingin bang gue di sekolah. Iya, kiranya positif. Itu udah diamanatkan ke anak. Tapi dengan kondisi yang ada kini itu bisa dilaksanakan. Bisa boleh. Kondisi awak yang menerima amanat, Mbak. Yo, kan untuk melaksanakan amanat, niat awak kan tidak melanggar amanat itu dong. Tapi karena ada faktor eksternal, situasi dan kondisi yang memaksa bahwa yang disampaikan itu tidak bisa direalisasikan. Adalah pertimbangan dari medisnya, adalah pertimbangan dari gugus tugasnya. Nah, ada masalah. Jangan kata-kata lain. Kadang-kala sholat awak puasa awak contohnya bisa awak ada puasa. Contohnya bisa awak main fidyah lah, tak puasa mana tak wajib qada. Kalau ada rekomendasi dari dokter, kan ada justifikasi itu. Jadi tidak dulu dan sesulitnya dong. Jangan kata-kata yang haram saja kalau dalam situasi yang sulit dan darurat, ad-daruratu tubihul mahzurat. Bisa dibenarkan. Boleh kata di itu tidak bisa dilaksanakan dek karena ada pertimbangan dari tim yang punya wewenang, punya otoritas untuk itu. Nah, di situ tuh wak timbang di situlah. Karena sepanjang tidak ada dalam hati awak, dalam niat awak untuk melanggar dari wasiat tersebut, balikkan kawai. Tapi ada nafsu di dalamnya, ada kepentingan di dalamnya dan lain-lain, maka hukumnya akan bisa berubah, hukumnya berbeda. Itu ya, kalau ada yang wasiat seperti itu. Atau kalau punya nazar tapi tidak menyebut demi Allah, doh sah dia itu. Jadi walaupun jangan nazar demikian, sekalipun dia nak menyebutkan beserta dalam nazarnya itu demi Allah atau mu'tamad, itu tidak ada masalah. Kan inyo tu ketika nyolah mengikrarkan tu, menyampaikan tu, melafazkan tu, pastilah hal-hal demikian itu diketahui oleh Allah Ta'ala. Alladzi saraha bihil Baghawi wa ghairuhu, seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Baghawi dan lainnya. Iya, kali kau kan sabi aku bernazar.
Kan kok nazar aja Pak. Kalau sumpahnya kan nazar meskipun tidak menyebut demi Allah tetap sah. Kalau sumpah kan adalah tuh hukum itu. Nah, kalau nazar yang sifatnya yang tadinya sabui apa nama tadi itu yang mubah hanya do ambo lalu ambo makan coba suai itu kan lagi itu. Hendaknya kerja lalu ada makan ada di situ tuh ada kafarat. Jadi antara nazar dengan sumpah itu memang ada beda ya. Tapi di dalam nazar itu sendiri ada lafaz sumpah atau kan demi Allah. Tapi dia menyampaikan kata-kata nazar. Ada nazar ya. Ada nazar kok tadi. Kalau nazar asal katanya adalah janji. Kan petang nazar itu secara bahasanya janji. Dia berjanji akan melakukan istilahnya adalah korbatun. Korbatun itu adalah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu nazar. Kalau sumpah, sumpah itu kecenderungannya ada pembuktian atau apa untuk menguji sebuah kebenaran. Kan itu dasar awalnya itu sumpah. Kalau seandainya ditanya dia bersumpah. Sumpah demi Allah ambo nak do mengarajuan kodo. Demi Allah ambo nak do melanggar do. Itu kan meyakinkan itu. Ketika dikonfirmasi, ketika di cross check, sebagai orang yang beriman tentunya tidak mau, atau seperti orang yang diambil sumpah. Diambil sumpah itu kan termasuk ikrar di mana ini berjanji dalam konteks. Kalau nazar kan ada tadi itu, ada nazar yang digantung, ada nazar yang tidak digantungan. Kalau sumpah, kan kalau orang dilantik itu kan ada dibaca sumpah. Sumpahnya itu tadi adalah untuk akan melakukan yang sama dalam konteks ikrarnya sama, tapi hukumnya berbeda, statusnya berbeda. Kalau sumpah kok ada sebuah perjanjian ini terkait dengan pekerjaannya, dengan tugasnya, dan kemudian ada itu sumpah dalam konteks pembuktian. Banyak-banyaklah bagiannya tuh. Jadi kalau orang mau pakai atau kan dia diambil sumpah ya. Nah, dalam sumpah itu dia bersumpah demi Allah akan mengerajuan sesuai dengan yang ditentukan. Atau di pengadilan, ya pengadilan tadi dia bersumpah akan menyampaikan sesuatu sesuai dengan data dan fakta, ananya liye, ananya dangan. Tadi adalah dengan lafaz majizin yang tidak ada bagan tuang. Nang keduanya bilafzin mu'allakin dengan lafaz yang mu'allak. Lafaz mu'allak adalah nan bagan tuang, ada bakaian. Disebut nama nazarnya adalah nazar mujazah. Ada nama nazarnya nazar mujazah. Nah, kalau nazar mujazah itu pakai lafaz yang mu'allak, yang digantungan. Atau wa huwa ayal tazima qurbatan fi muqabalati ma yarghabu fi husulihi min hudusi ni'matin awin difa'i nikmatin. Kalau yang namanya nazar mujazah, yaitunya bahwa wajib baginya untuk melakukan ibadah. Kok nazar kok ada kaitannya dengan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah pada masa kesesuaian apa yang diinginkannya, lalu terwujud, tercapai hasilnya, mungkin dari datangnya nikmat atau tertolaknya bencana. Nah, itu nazar yang pakai lafaz mu'allak. Wajib
untuk mengajukan kurbatan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah ketika sesuai terwujud terrealisasi yang diinginkan, apakah itu mendapat nikmat atau terhindarnya dari bencana. Itu kedua lafaz nazar mujazah dengan lafaz mu'allaq. Aikon anaco nan dewa nan mengistilahan nazar. Ambo kalau seandainya lulus ambo dari sekolah, kan mengkaian rencana yang wa inginkan. Ambo akan puasa hari Senin tanggal sekian. Kalau batantuan jenis ibadahnya, lalu kemudian batantuan waktunya, maka bayarkan sesuai dengan waktu tersebut dan tidak sah merealisasikan nazarnya di luar waktu tersebut. Kalau lah batantuan hari Senin tanggal berapa, tapi ambo bernazar puasa agak sehari, puasa. Kalau menyampai puasa saja berarti puasanya sehari. Ambo akan puasa beberapa hari, itu minimalnya 3 hari. Nah kan itu kajian utama. Jadi kalau menyampai ambo puasa aja. Kalau menyampai puasa itu maknanya sekali teman. Tapi ambo puasa beberapa hari, itu minimalnya 3 hari. Jadi nazar mujazah dengan lafaz mu'allaq itu adalah banazar wajib denyo untuk merealisasikannya mengarajuan ibadah dek karena terwujud atau terrealisasinya apa yang inginkan. Nah, jadi ada variabelnya itu dapat denyo na dimokasui. Apakah yang dimokasuinya datang nikmat atau nyecegah atau terhindar dari contohnya pai ke Jakarta. Ambo asali salamai dia mau tipu di Jakarta, tainda mau dari kok tabrakan lah kok apa lah namanya. Ambo akan bersedekah karena yatim sebanyak 10 orang. Tapi berarti kalau nyala sampai Jakarta salamai maka wajib dia untuk membayar sedekah kepada anak yatim 10 orang. Di mata penyo anak yatim terserah, kan hanya tentuan dong. Tapi hanya tentuan karena yatim di panti A atau anak yatim di Jakarta, nah, berarti di situ loh tuh. Jadi tergantung kepada anaknya nazarkan. Ada nazarnya konkret ditentukan ainnya, ada tidak. Kalau ditentukan ainnya wajib untuk merealisasikannya. Jadi kalau ada nazarnya yang fleksibel lah. Yang fleksibel masih Tapi kalau nazarnya lah ditentukan kategori-kategorinya wajib merealisasikan sesuai dengan kategori adalah nazarkan tadi. Yo. Kalau awak bernazar sepertinya ada kalau lulus ada mendoa. Bisa atau ada membayar anak yatim. Sepertinya awak tidak madu Allah. Nah, kan berarti ada ruang namanya kan nilainya nilai ibadah. Nilai ibadah kan ibadah tambahan aja, ibadah sunat. Tidak magagolah gitu. Seperti bargaining position awak dengan Allah. Iya, tapi itu ruang yang diberikan ada pengharapan ibadah meninggikan dirinya kepada Allah. Nak bargaining gitu loh, semacam rasa syukur itu gitu. Kalau di arahan ke situ tentu ke situ jadinya. Ya, nani koko ndak mendikte Tuhan kayak gitu. Kau ndak membuat bargaining gitu, coba ndak diwujud dia nak solo sih. Nah itu nanti itu cuma memberi motivasi untuk ibadah tambahan. Kan bonus kok juga. Tapi nan ibadah wajib kan ada dia ada agak-agak nanti lah. Nah ibadah wajib adalah wajib kan. Tapi kok istilahnya sugesti untuk menyemangati menambah
nilai ibadah meningkatkan diri kepada Allah. Kan ada yang tadi namanya nazar tabarur, itu tanpa mengai-ngaian. Ada yang kedua namanya nazar mujazah, mengaian. Apa mengaian? Menggantungkan. Jadi berhusnuzon awak. Iko nak menikti Tuhan, indah memasuk Tuhan, dan tidak. Kalau membaik lafaz yang takatu yang lagu ni, itu tentu kan tu yo tu. Dan kalau ada gini Tuhan atau sampai sudah tidak ada. Dicuba kalau ujian dia poso je. Hah? Ya, boleh tidak pakai disebut sumpah. Awak menawar. Ya. Seolah-olah sepertinya tawar menawar dengan Allah. Kalau lulus dan kau ada mendoa, kalau lulus dan tidak. Nah, dia beda lo tawar menawar iko namanya janji. Nah, tapi kalau tawar menawar itu beda lo namanya. Awak melihat ke dalam bahasa nul ya, secara bahasa artinya janji, baik-baik. Kalau secara istilahnya, syar'inya, yaitunya untuk melakukan ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya tuh motifnya. Motifnya bukan motif bergaining maniaan supaya ikut terwujud dan pengen ikut terwujud terwujud itu cara baik dan harapan Tuhan itu berbeda nih itu. Nah poinnya tadi itu nak boleh lupa dari definisi ada. Definisinya pertama janji dan janji kokah diwujudkan. Kemudian secara syar'i korbatun yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Karena nunya tu dengan adanya nazar takako bertambah nilai ibadahnya mendekatkan diri kepada Allah. Cie nazar namanya nazar tabarur dengan lafaz tanpa menggantungkan sesuatu. Capek. Kamu nazar katanya tu? Ya takut ilah dekat tu. Kau sampai menikti Tuhan Dia ada lo celai yang pakai. Tapi kan tadi mah hukumnya kan sunat. Kalau di dalam Al-Quran ada nak nazar ada. Kapan tahu baca dalilnya? Apa kata Allah Taala? Falyufu nuzurahu. Hendaklah mereka membayarkan nazarnya. Kan itu ada hadisnya. Kemudian ada Al-Qurannya ayatnya. Kemudian dalam hadisnya petang itu riwayat dari Bukhari itu. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaati Allah. Siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah. Itu. Falyuti'hu itu maknanya adalah hendaklah dia menyempurnakan nazarnya. Kalau contohnya ingin taat kepada Allah, hendaklah dia taat kepada Allah. Artinya hendaklah dia taat kepada Allah itu dengan makna hendaklah dia membayarkan nazarnya untuk taat kepada Allah. Ya kalau untuk maksiat tadi maka jangan kan kata. Ada kawan kabaran haji rencana undang yatim makan termakna. Itulah barangke haji sempat undang yatim kemarin dimakati lagi gitu kita. Makanya kalau nazar itu lah barangke haji. Kabaran haji rencana undang makan. Ini contohnya ini akan mengundang orang, ambo akan mengundang anak yatim sebelum barangke naik haji. Kalau nyala bertantuan harinya berarti wajib ini merealisasikan sebelum berangkat. Kalau nyala berangkat hilang berarti itu lah pengganti tadi itu. Lanjut nazarnya berarti 3 juta. Nazar itu acara lainnya lagi gue Makassar dia bilang di situ. Berarti dia lagi itu lah. Gugur nazar. Istilahnya wajib membayarkan nazar kalau lah bertentuan sesuai dengan ketentuan itu. Kalau tidak merealisasikan nazar berarti nyolah melanggar. Kemudian kalau punya membayarkan di luar waktu yang ditentukan berarti tidak masuk kategori nazar lah. Mangkonya nazar aja fleksibel Jawa gitu. Berarti tidak terbayar tentang
Nak tabayyi utang itu. hilang, Piti hilang lo. Nazar nak tabayyi. Dugi. Makoi Ba mungkin nak nyuan apakah ada faktor teknis atau faktor baca nggak sempat lah itu lah sasak karena itu orang orang gue situ baru 2 hari tadi di Madinah hilang dia. Makanya hal-hal yang kan ada ibadah sunat macam nyomanuan tak kata sebelum mereka ya memang wa entong pasti apa nawa kalau ya sebelum berangke berarti mau contoh berangke hari Rabu juga hari Selasa atau hari Senin atau hari Minggu terus demikian. Tapi kalau ini kalau lupa aja awal sibuk tak aku sibuk itu namanya nazar dan nazar itu cok lupa orang lain. Aku itu mampu, tak tahu apa ya. Dulu pernah bernazar seperti itu, tapi sampai kini aku lah nggak mau lagi takut seperti mana dua-dua itulah pikiran aku. Soalnya dulu pernah aku waktu masih dinas dulu, ada orang Sulawesi itu kan manukan yang ajak-ajak anu ke Mekah, gitu kan. Jadi tahun CSnya di dulu Ambo. Pas waktu itu anak Ambo sedang ujian masuk perguruan tinggi. Itu mau kecek kan, kalau lulus anak Ambo di TB, kok Ambo naik haji gitu. Pas lulusnya, tapi lalamu rentang waktunya lah pensiun Ambo baru Ambo kan haji. Apa itu baru so Ambo? Kan naik haji itu kan istilahnya kalau wala sampai piti wak mampu wak kan naik haji walai. Tapi kalau seandainya awak banazar wak tantuan tahun naik haji indak wanuan tu yo tu kan indak tentuan buat haji mah. Cuma naik haji ya, tapi pada saat itu mungkin ya aku ya Ambo tuh mungkin mampu, tapi perasaan Ambo waktu itu belum saatnya gitu. Jadi itulah makanya kini kok Ambo kalau nggak mau aku bernazar-nazar Ambo itu berdosa. Pertama awak ndak boleh mengejian nazar tu adalah harga Tuhan. Tu beliau itu satu. Karena definisi nazar itu tadi, nazarku adalah janji awak, kemudian secara syariatnya untuk beribadah. Ndak magago Tuhan gitu loh. Itu dulu manunya poinnya. Tapi kok rasa dia awak khawatir awak kata-kata, awak memilih untuk tidak melakukan menggantungkan itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau rentang waktunya itu kan lama tuh kuat dari anak Ambo masuk. Sepanjang awak tidak menentukan tahunnya, tapi setelah itu tuh bebas mah. Alhamdulillah. Aku tapi begini tapi pikir aku tuh. Pokoknya udah lama Ambo bernazar-nazar. Ya, tapi kalau ke Jawa, kok sesudah anak awak lulus, niat awak kira bah, sesudahnya kok setahun setelah itu, atau pokoknya akan anu jo, Ambo akan haji. Tergantung itu. Cuma Ambo mengikhlaskan waktu itu Ambo ya kalau lulus lah anak Ambo kok di TB kok Ambo haji. Cuma kalau lulus, berarti kan sebetulnya lulusnya di TB. Atau mah rentang waktunya Ambo baru Ambo haji. Ya sebenarnya idealnya kalau awak menyambutkan itu namanya kan lafaz mu'alak nama itu. Berarti ya memang ketika terwujud awak itu langsung eksekusi deh. Ukurannya kayak itu. Pasti tidak baru suat. Iya harusnya pada saat itu, tapi menazarkannya nazar haji kok kan ada persyaratan-persyaratannya. Kan ibadah wajib namanya itu. Tapi kok nazarnya masyarakat yatim, itu silahkan. Itu nazarnya nazar haji, nazar sholat fardu, nazarnya puasa wajib, nazarnya zakat. Kalau sampai sadisab tentu tetapnya wajib zakat. Kalau awak sampai mampu awak untuk naik haji, ya awak kan naik haji gitu kan. Pokoknya yang dikaitkan dengan nazar itu adalah yang fardu kifayah. Kok fardu ain? Kalau ada fardu ain itu mengalir itu di nazar lah kayak jiwanya mah. Nabi itu tajud Ayo, nenda ada tajud sama kau tajud jadi dia nazaran gitu. Atau seperti contoh nan mu'alak tadi, insyafani Allahu aw salamani Allahu
fa alayya kaza. Jika aku disembuhkan oleh Allah atau aku diselamatkan oleh Allah, maka aku wajib melakukan ini. Artinya kalau takatu ba'alai, maka lazimkan aku akan diri aku, arti wajib atas aku dengan demikian. Kalau itu berarti kan kalau di harapan awak untuk dicegah Allah Ta'ala awak tambah ibadah awak cegah awak cara jual lah dan buat nazar. Harus secepatnya. Tadi teorinya tuh kalau terwujud yang awak inginkan tuh tadi, segeralah wajib awak merealisasikannya. Tapi kalau seandainya awak tentukan hari sesuai dengan hari itu. Ya kalau nak sampai mana hari berarti kan masih fleksibel lah. Masih fleksibel, tapi definisi dasarnya adalah mokafirwa sampai dia mah pacah terrealisasi sekali, maka sesegeranya awak eksekusi lo. Bekolah lah tamai lo nak awak dari ITB itu kemudian baru berarti kan nak pakai nama itu dong. Tapi kalau nanyo kaitkan adalah ibadah wajib, itu tidak masuk kategori nazar. Berarti kan undi tadi tidak masuk nazar. Tidak, kan wajib mah. Nah wajib itulah ketentuan awak. Itu nazar undi tadi. Itu dia itu. Iya, Jadi dimaksudnya di situ maka keluar dengan lafaz niat, maka tidak sah semata-mata hanya dengan niat seperti semua akad kecuali dengan lafaz. Kau pertanyaan di bis tadi, mana bis tadi ya? Jadi tidak namun semata-mata niat dia loh, ada lafaz bahasa Quran lafaz Jadi itu nazar kau tadi. Nazar tak jadi niat dia dah. Jadi sahnya nazar itu tidak semata-mata dengan niat seperti semua akad kecuali dengan nazar. Walaupun ada yang berpendapat sah dengan niat sendirian tapi yang mayoritas menyebutkan bahwa nazar itu tadi tidak sah hanya semata-mata dengan niat, harus disertai dengan lafaz. Itu kira panjang lah ya. Jadi intinya ada namanya nazar manjazid, ada nazar mujazah. Yang manjazid itu tadi adalah dengan lafaz tanpa menggantungkan. Itu tabarur, nazar tabarur, banyak. Ada yang dengan lafaz mujazah, yaitu nazar yang nyogantungan dan nyokaian dengan sesuatu. Jika aku disembuhkan oleh Allah, maka aku puasa. Tapi yang manzurlah, yang dinazarkan itu bukan sesuatu yang fardu ain di awak, tapi adalah ibadah-ibadah tambahan. Patang disebut ibadah seperti itu, menjamu orang, kemudian menjamu orang sakit, menziarahi kubur, itu masuk kategori fardu kifayah. Tapi kalau yang fardu ain itu awak. Ada bulog betul. Itulah dulu kajian awak pada pagi ini. Semoga menjadi pembelajaran bagi awak. Wa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.